Aku rela hidup miskin bersamamu, tapi kenapa kau justru tega menyakitiku di tengah perjuangan kita? Kau bukan hanya menghancurkan janji, tapi juga menghancurkan aku yang pernah percaya padamu sepenuhnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena cerita ini akan membawa kamu menyelami luka terdalam dalam hubungan yang tampak sempurna di luar, tapi rapuh di dalam. Siapkan tisu, karena air mata mungkin akan menemanimu hingga akhir. Nadia duduk di rumah tamu sempit mereka, memandangi dinding yang mulai retak dan cat yang mengelupas. Tangannya sibuk menjahit baju pesanan pelanggan, tapi pikirannya melayang ke masa awal pernikahan bersama Reza, 5 tahun lalu. Mereka menikah tanpa pesta mewah, hanya berbekal cinta dan keyakinan bahwa bersama mereka bisa melewati semuanya. Reza dulu pengangguran, Nadia yang bekerja sebagai penjahit rumahan menopang ekonomi rumah. Ia tak pernah mengeluh, bahkan ketika harus memotong biaya makan agar listrik tetap menyala. Aku janji, suatu hari nanti kamu gak akan lagi ngerasain susah, kata Reza di malam ulang tahun pernikahan pertama mereka. Tangannya menggenggam tangan Nadia erat. Nadia hanya tersenyum, matanya berkaca-kaca. Aku gak butuh kaya, Za. Cukup kamu tetap setia dan sayang sama aku. Waktu berjalan, Reza mulai bekerja sebagai marketing properti. Ia gigih, ambisius, dan cepat naik daun. Dalam 2 tahun, pendapatan Reza melonjak. Mereka pindah ke rumah yang lebih besar. Nadia berhenti menjahit karena Reza ingin dia fokus menjadi ibu rumah tangga. Namun sejak hidup mereka membaik, Reza mulai berubah. Ia pulang larut malam, sering berkata lelah, dan jarang menyentuh Nadia. Tak ada lagi candaan sebelum tidur, tak ada lagi pelukan pagi hari, yang ada hanya diam, dan jarak yang tak terlihat tapi terasa. Za, kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Tanya Nadia suatu malam. Reza menatap layar ponselnya tanpa menjawab. Capek, Nat. Jangan ribet deh. Nadia terdiam. Ia merasa sesuatu yang asing menyelinap di rumah tangga mereka. Dingin, hampa, dan ia benar. Suatu pagi, saat Reza mandi, ponselnya berdering. Nadia hanya ingin mematikan suara dering, tapi sebuah pesan WhatsApp membuat dadanya sesak. Dinda, aku kangen pelukmu semalam. Jangan lupa malam ini ya sayang. Dunia Nadia seolah berhenti berputar. Tangannya gemetar, nafasnya berat. Ia tak percaya. Reza suaminya, pria yang ia perjuangkan dari nol, berselingkuh. Reza keluar dari kamar mandi dan melihat wajah pucat Nadia. Ia tahu, ia ketahuan. Aku bisa jelasin, kata Reza cepat. Jangan, aku cuma mau tahu dari kapan. Suara Nadia bergetar. Reza tak menjawab. Diamnya adalah jawaban paling menyakitkan. Nadia tidak langsung pergi. Ia bertahan, mencoba memperbaiki, berdoa agar Reza sadar. Tapi yang ia dapat hanyalah penolakan, kata-kata dingin, dan mata yang tak lagi menatap dengan cinta. Aku gak pernah minta kamu tahan ini semua. Kalau kamu gak kuat, pergi saja, ujar Reza suatu malam. Ucapan itu menusuk lebih dari selingkuhan manapun. Nadia hanya menangis di kamar mandi, menutup mulutnya agar tangisnya tak terdengar. Namun takdir mempermainkan Nadia lebih kejam lagi. Beberapa minggu kemudian, Dinda wanita itu datang ke rumah. Tanpa malu, maaf mbak, tapi Reza udah milih aku. Mbak jangan nyusahin dia terus, katanya sambil tersenyum sinis. Nadia menampar Dinda. Tangannya gemetar, tapi hatinya jauh lebih hancur. Nadia akhirnya pergi dengan koper kecil dan sisa harga dirinya yang nyaris habis. Ia kembali ke rumah orang tuanya. Ibunya menangis melihat kondisi Nadia. Tubuhnya kurus, matanya sayu. Nak, kenapa kamu diam saja selama ini? Kenapa kamu gak pernah cerita? Tanya ibunya. Nadia hanya tersenyum lemah. Karena aku masih percaya dia akan berubah, Bu.
Tapi Reza tidak pernah berubah. Tak sekalipun ia datang meminta maaf, ia menikahi Dinda 6 bulan kemudian. Tahun-tahun berlalu, Nadia kembali menjahit. Kini ia membuka butik kecil, namanya Nadi Cinta. Singkatan dari Nadia, cinta yang bertahan meskipun terluka. Bisnisnya maju, ia menjadi sosok kuat, mandiri, dan dicintai banyak orang. Namun setiap malam, di balik kesuksesannya, ia masih memeluk luka yang tak pernah pulih sepenuhnya. Hingga suatu hari Reza datang, wajahnya kusut, matanya lelah. "Nat, aku salah." Nadia menatapnya. "Sudah terlambat Reza, kamu bukan hanya kehilangan aku, tapi juga kehilangan kesempatan untuk memperbaiki semua." Reza menangis, tapi Nadia tidak. Karena hatinya telah selesai mencintai pria yang tidak pernah menghargai perjuangan seorang istri. Setia dan cinta saja tak cukup dalam pernikahan. Diperlukan rasa hormat, kejujuran, dan kemauan untuk menjaga janji bersama. Jangan pernah menyia-nyiakan seorang yang mendampingi dari titik nol. Karena bisa jadi saat kamu di atas, dia bukan hanya kehilangan cinta, tapi kehilangan dirinya sendiri. Pesan moral, kisah Nadia dan Reza bukan hanya cerita fiktif, tetapi cerminan nyata dari begitu banyak rumah tangga yang diam-diam mengalami luka, pengkhianatan, dan ketidakadilan. Dalam setiap pernikahan, cinta memang menjadi fondasi awal. Tetapi cinta saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan komitmen, penghargaan, dan tanggung jawab moral. Nadia adalah gambaran dari banyak istri yang rela berkorban, menyimpan luka, dan tetap bertahan demi sebuah janji yang dulu diucapkan. Dengan penuh cinta, ia adalah simbol kekuatan perempuan yang walaupun hatinya hancur, tetapi bisa bangkit dan membuktikan bahwa harga diri jauh lebih penting daripada mempertahankan hubungan yang sudah tidak sehat. Sementara Reza adalah cerminan dari orang yang lupa dari mana ia berasal. Ketika kesuksesan mulai datang, ia melupakan sosok yang paling berjasa dalam perjalanan hidupnya. Ia tergoda oleh kilau dunia, oleh nafsu sesaat, dan mengorbankan cinta sejati yang selama ini menopangnya. Sayangnya, seperti yang sering terjadi, penyesalan selalu datang terlambat. Cerita ini mengajarkan bahwa ketika seorang mencintaimu dengan tulus dan mau berjuang bersama dari nol, jangan pernah sia-siakan. Kesetiaan adalah harta yang paling mahal dalam pernikahan. Sekali dihianati, luka yang tertinggal mungkin tidak akan pernah benar-benar sembuh. Kita juga belajar bahwa memaafkan bukan berarti kembali menerima seseorang yang telah berulang kali menyakiti. Kadang, melepaskan adalah bentuk tertinggi dari cinta. Cinta pada diri sendiri. Nadia memilih pergi bukan karena ia tak lagi mencintai, tapi karena ia tahu dirinya pantas mendapatkan lebih. Untuk siapapun yang tengah berjuang dalam rumah tangga, ingatlah, cinta sejati bukan tentang bertahan dalam derita, tapi tentang saling membahagiakan. Dan bagi yang pernah menyakiti, sadarilah bahwa tidak semua orang yang kamu kecewakan akan selalu memberikan kesempatan kedua. Jangan tunggu seseorang pergi untuk baru menyadari nilainya, karena kadang saat kamu baru ingin memperbaiki, dia sudah terlalu lelah untuk kembali. Kisah Nadia dan Reza telah usai, namun luka yang tertinggal menjadi pelajaran berharga bagi siapapun yang menyaksikan. Terkadang orang yang paling kita cintai justru menjadi sumber luka terdalam, namun dari luka itu pula, kita belajar untuk bangkit, menjadi lebih kuat, dan mencintai diri sendiri dengan cara yang lebih sehat. Nadia bukan perempuan lemah. Dia adalah simbol dari kekuatan perempuan yang pernah dihancurkan oleh cinta, namun mampu berdiri kembali dengan kepala tegak. Dan Reza, ia adalah pengingat bahwa kesuksesan tanpa kesetiaan hanya akan membawa kehancuran. Semoga cerita ini bisa membuka mata hati kita, bahwa dalam setiap hubungan yang terpenting bukan hanya cinta, tapi juga rasa hormat, kejujuran, dan komitmen untuk menjaga janji yang pernah diucapkan. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan bagikan ke teman-temanmu. Karena siapa tahu,
Ada orang yang di luar sana yang sedang dalam posisi seperti Nadia dan butuh kekuatan untuk memilih dirinya sendiri. Sampai jumpa di cerita berikutnya yang tak kalah menyentuh dan menggugah hati kalian semua.